Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor 3 Dr. Lani Hartanti SSI MSI. Yang terhormat Bapak Dekan Dr. V. Lulu Priambodo MPD selaku Dekan FKIP. Yang terhormat Ibu Prof. Anita Lee ED selaku narasumber, dan yang saya hormati seluruh dosen dan kaprodi serta seluruh mahasiswa yang hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara dialog interaktif di luar studio memperingati Hari Pendidikan Nasional. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan doa. Oleh karena itu, kepada Bapak Yohanes Nugroho saya persilahkan. Doakan saya pimpin dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu atas hari yang cerah ini, di mana Kau persatukan kami segenap anak bangsa ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal dan akhir, terutama bagi para pembicara dan moderator. Kiranya pertemuan kami, baik lewat darat maupun lewat udara ini, sungguh menginspirasi semua anak bangsa untuk semakin menghayati amanat konstitusi kami, untuk semakin mencerdaskan kehidupan bangsa. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. V. Lulu Priambodo MPD. Kepada Bapak Lulu kami. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hormat kepada yang pertama-tama pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio RRI Surabaya beserta tim. Yang kedua, para narasumber, Prof. Anita Lee, Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
serta Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Lani dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ibu Bapak dan juga para mahasiswa, para Bapak Ibu dosen ya yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti agenda tahunan kita, yaitu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tentu ini merupakan suatu agenda yang pokok karena lembaga kita adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari bagian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini. Dan syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak dilakukan sendiri oleh FKIP, tetapi dengan mitra karya yang sudah bekerjasama dengan FKIP, ya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sejak kurang lebih mulai tahun 2018. Ya. Oleh karena itu terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan RRI Surabaya yang sudah berkenan meluangkan waktu dan melanjutkan sinergi kolaborasi dengan FKIP sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan dialog interaktif di luar studio dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema yang kami angkat, kami generasi dari tema nasional, maka tema kita yaitu bergerak bersama mengejawantakan profil pendidik dan pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 3 ya, yang berkenan hadir sebagai narasumber mewakili Bapak Rektor, dan juga Prof. Anitali, dan sekali lagi juga terima kasih kepada para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Semoga acara yang tidak panjang durasinya, hanya 1 jam untuk membincangkan pendidikan, sungguh amat singkat, namun bisa memberikan makna pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang pada jam 8 ini sama juga nanti ya, itu digelar di seluruh Indonesia peringatannya. Dan inilah komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di dalam rangka turut serta memajukan, membangun pendidikan di Indonesia. Demikian yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti dan mari kita beri tepuk tangan kepada narasumber kita berdua ya, dan juga kepada RRI Surabaya Mitra Karya FKIP. Terima kasih, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, kita akan melangsungkan siaran langsung dialog interaktif di luar studio dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional bersama RRI. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada presenter Bapak Chan dan pihak RRI. Rekan saya Wahyu Chan ya, yang akan menghadirkan topik bergerak bersama mengejawantakan profil pendidik dan pelajar Pancasila. Tahukah dirimu Cek satu. Ya, mohon narasumber bisa menempati tempat yang disediakan. Mohon izin kepada undangan untuk men-silent HP-nya. Terima kasih. Dia sudah tak mencintaiku. Tahukah dirimu aku kesepian. Tahukah dirimu aku sangat bersedih. Dia telah bawa semua cinta satu-satunya ku punya. Tak adakah yang bisa benar-benar mencintai aku. Telah ku beri semua yang ku punya, tapi tetap saja dia pergi.
Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berbonceng 5 menggunakan motor yang tidak sesuai dengan spek, anak pang jalanan di Situbondo terjatuh dan nyaris terlindas bus yang saat itu sedang melintas di jalur Pantura Situbondo. 5 orang anak pang jalanan yang tidak jelas identitasnya ini harus dilarikan ke rumah sakit terdekat setelah menyenggol mobil dan sepeda motor yang disalipnya. 5 orang yang mengendarai motor protolan ini terjatuh di jalur Pantura, tepatnya di depan dealer Jalan Basuki Rahmat atau tepatnya di utara Jalan Pom Bensin Panji. Pengendara motor ini sempat marah kepada anak-anak pang tersebut karena saat mengendarai motor dinilai ugal-ugalan dan tidak memperhatikan jalan raya sehingga mengakibatkan pengguna lainnya terganggu. Informasi selanjutnya, hendak memetik pepaya di belakang rumah, Intan Nur Aprilia warga lingkungan Plausa Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Jawa Timur terjatuh ke sungai sedalam 15 meter. Adik korban yang sedang mandi tiba-tiba mendengar suara ambruk dan terjatuh ke sungai. Ternyata kakaknya sedang memetik pepaya dan bersender ke tembok yang berbatasan langsung dengan sungai di belakang rumah korban tersebut. Beruntungnya air sungai kecil sehingga korban tidak terbawa arus. Korban akhirnya dapat diselamatkan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Tagana Dinsos Kabupaten Situbondo, Polsek Kota dan Koramil Kota. Saat ini korban yang mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah Abdur Rahim Situbondo untuk mendapatkan perawatan medis. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya. Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, kita akan segera tersambung dengan rekan saya Wahyu Chan di Dialog Interaktif Luar Studio. Siaran langsung dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam topik bergerak bersama mengejawantakan profil pendidik dan pelajar Pancasila. Silakan rekan Wahyu Chan. Baik, terima kasih rekan ini yang berada di studio dan pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya di kanal YouTube kami. Kami hadir dalam siaran dialog interaktif luar studio terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023 kali ini. Sebelum mengawali perbincangan, saya ingin menyapa untuk seluruh audiens yang sudah ada di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dong di hari ini. Baik. Dan di saat yang luar biasa ini, sebelum saya hadirkan dialog selengkapnya, pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya, sebelumnya saya kenal untuk di Widya Mandala memang tak lain dan tak bukan ada Pak Lulu. Terima kasih Pak Lulu sudah menyambut kami di sini, luar biasa sekali. Karena kesibukan beliau, nampaknya komunikasi kita sedikit kurang begitu ya Pak ya, apalagi sejak saya harus digeser begitu untuk di bidang redaksional atau di bidang pemberitaan tidak disiaran kembali seperti dulu. Nah kali ini sebelum saya menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, saya ingin mengawali perbincangan di mana pendidikan layaknya bisnis memiliki saham terbesar di Indonesia, ibarat jajanan adonan kian terus diolah dan dipermak sesuai keinginan pelanggannya. Kalau diibaratkan seperti bola, kian diganti sesuai keinginan dari pemain. Pemain baru datang dan menganggap bola telah usang, maka bola pun diganti. Tak lain dan tak bukan kiasan tersebut cerminan kurikulum kita. Lantas bagaimanakah nasib pendidikan bangsa ketika nasib penerus harus ditentukan oleh lemparan dadu penguasa? Sejak lama Ki Hajar Dewantara mengharapkan Indonesia menguasai dunia. Kesempatan tersebut di depan mata menuju Indonesia Emas 2045. Terlambat jika harus menutup wajah pendidikan bangsa. Kini saatnya bergerak bersama, mengejawantahkan profil pendidik dan pelajar Pancasila untuk menguatkan diri, menyemarakan merdeka belajar di seluruh penjuru Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semua di pagi hari ini. Dan langsung saja kita akan berbincang bersama kedua narasumber dan langsung saja kita akan
sapa beliau, ada Profesor Anita Lee, Guru Besar FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat pagi. Kami mohon untuk mikrofon. Baik, terima kasih. Lalu juga ada Dr. Lani Hartanti, Wakil Rektor 3 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih ibu-ibu yang sangat luar biasa pagi hari ini. Tampil dengan sempurna. Kalau ibu-ibu biasanya itu kan agak repot ya kalau pagi ya. Harus ngurus anak, harus ngurus suami, begitu ya. Tapi datang ke sini dengan tampilan yang begitu sempurna, terima kasih banyak saya ucapkan. Nah, kita akan berbincang mengenai pendidikan. Saya ingin sangat tertarik dengan Guru Besar FKIP. Saya ingin tahu kalau pendidikan sebenarnya kalau di Indonesia, karena kita orang timur begitu ya Prof ya, kita orang timur Indonesia biasanya menganggap bahwa pendidikan di awal itu adalah dari keluarga atau dari rumah. Tapi sejauh ini apakah statement itu masih pantas untuk disematkan untuk pendidikan di Indonesia? Ya, itu juga yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, pahlawan pendidikan kita yang hari ini kita peringati ulang tahunnya, dan juga Menteri Pendidikan kita yang pertama, bahwa pendidikan itu ada 3 sentra, sentra keluarga, sentra sekolah, dan sentra masyarakat. Jadi ya ketiga-tiganya ini harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi ya. Di sana. Oke, untuk Bu Lani sendiri, masih setuju bahwa pendidikan itu berawal dari keluarga? Sangat setuju ya. Mungkin kalau sekarang ini masih banyak keluarga mungkin yang terlena mungkin karena kesibukan ya. Biasanya keluarga-keluarga muda itu kan mencari uang ya di awal-awal. Tetapi kita tetap harus tetap menginspirasi mereka bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu adalah yang pertama memang di keluarga. Karena kalau kita berbicara untuk saat ini, semua tidak membutuhkan uang, tapi semua perlu uang begitu ya Bu ya. Makanya orang tua saat ini masih banyak untuk mengejar uang begitu ya. Jadi pendidikan agak berkurang. Tapi sejauh ini kalau berbicara kalau memang pendidikan itu berasal dari keluarga, lantas cerminan pendidikan di Indonesia sendiri secara global menurut Prof sendiri seperti apa? Ya, saya kira masih banyak ruang untuk kita terus meningkatkan mutu pendidikan. Kalau dari banyak perspektif ya, banyak sudut, banyak angle untuk menilainya. Kalau dinilai dari literasi, numerasi, capaian itu kita masih harus bekerja keras. Bekerja keras dalam arti? Karena patokan yang saya lihat salah satunya itu dari asesmen nasional, raport pendidikan. Capaian literasi numerasi untuk SD dan SMP di seluruh Indonesia itu masih di bawah kompetensi minimum. Itu kan nasional. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan hasil-hasil tes internasional ya, kita masih harus mengejar banyak. SMA itu literasi sudah sedikit lumayan, tapi numerasinya masih di bawah kompetensi minimal. Itu baru soal literasi numerasi, belum soal karakter ya Mas Wahyu. Karakter kita lihat akhir-akhir ini ya ada penganiayaan, kasus-kasus itu, tawuran remaja, itu semua kemudian semuanya melihat ke sekolah, ke pendidikan, apa yang dilakukan ini kok sampai anak-anak itu menjadi demikian brutal. Betul. Oke, baik, berarti PR bagi pendidikan di Indonesia untuk cerminannya masih banyak sekali dong Prof. Oke, baik, kali ini saya ke Bu Lani. Bu Lani, melihat cerminan pendidikan di Indonesia sendiri, kalau nggak usah di Indonesia deh, saya ingin melihat untuk di skup Surabaya sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Masih diperlukan banyak kolaborasi ya. Kalau dilihat sekarang ini dengan tema yang kita geluti sekarang ini, bahwa kita ingin mengarahkan generasi muda kita sekarang menjadi lebih menjiwai nilai-nilai Pancasila yang kita yakini bersama adalah nilai-nilai luhur kita. Dan tampaknya mungkin itu yang masih banyak terlupakan ya, mungkin dari pemimpin-pemimpin kita yang lalu, dan mungkin kita terus berbenah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Anita bahwa masih banyak ruang untuk kita untuk berbenah khususnya dalam bidang pendidikan, dan melalui profil pelajar Pancasila ini diharapkan
menjadi satu arah. Jadi tadi seperti semangat bergerak bersama untuk menuju cita-cita bersama pendidikan Indonesia, yaitu bukan hanya menghasilkan generasi muda yang memang berkompeten dalam bidang pengetahuan, tetapi lebih holistik. Jadi lebih menjiwai, karakternya juga terbentuk, jadi sungguh-sungguh menjiwai nilai-nilai dan semangat Pancasila. Dan itu menjadi PR kita bersama, dan saya yakin melalui apa yang sudah dicanangkan, yang sudah kita sadari bersama, tinggal kita bagaimana menghidupinya dan bergerak bersama supaya selaras dari semua lini, mulai dari pendidikan PAUD sampai ke pendidikan tinggi, juga ditunjang oleh masyarakat dan tentunya oleh keluarga. Jadi memang dibutuhkan gerak bersama. Kalau di Surabaya saat ini mungkin sudah banyak ya, tapi mungkin masih banyak juga masyarakat yang mungkin belum sadar, belum tahu arah pendidikan ke depan itu mau diarahkan kemana. Jadi memang menjadi PR bersama kita untuk bersama-sama sebagai satu komunitas bangsa untuk bisa bergerak bersama menuju arah yang kita yakini sudah ke arah yang benar sesuai dengan cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Oke, baik, luar biasa, kasih aplaus untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Memang tekadnya adalah satu untuk mewujudkan impian Ki Hajar Dewantara begitu ya. Apapun itu usahanya, tapi kalau melihat usaha tersebut sejauh ini menurut Prof. Anita sendiri apakah sudah begitu keras yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk berkolaborasinya? Ya, saya kira kita harus mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah saat ini, tetapi juga dari sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum ada pemerintah Indonesia ya, kolaborasi antara elit, para elit, masyarakat, semua elemen masyarakat lah, itu semua sudah bangun, bergerak bahu-membahu sampai kita pada titik sekarang ini. Memang ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, tetapi kita harus beri apresiasi. Misalnya dari pemerintahan yang lama itu berusaha menaikkan APK ya, angka partisipasi kasar. Dari tahun ke tahun kita sudah menjadi makin baik. Jadi untuk SD SMP itu secara nasional sudah hampir 100% APK-nya. Tapi itu belum cukup. Pemerintahan yang sekarang, kementerian yang sekarang itu fokus kepada kualitasnya pendidikan. Jadi bukan hanya APK kuantitas, tapi juga kualitas. Termasuk kualitas di sini bukan hanya capaian pengetahuan, literasi numerasi, tapi juga karakter. Tadi Bu Lani sudah menyebutkan dan itu menjadi tajuk acara kita ya, bahwa bagian dari karakter itu adalah karakter kebangsaan. Dan untuk negara sebesar Indonesia ini diikatnya itu dengan profil pelajar Pancasila. Indonesia itu 17.000 pulau loh Mas, 270 juta, ada lebih dari 700 bahasa. Jadi ini salah satu negara kedua dengan kompleksitas bahasa yang demikian banyak. 700 lebih dan untuk mengikat itu semua supaya kita tetap menjadi satu bangsa itu ya profil pelajar Pancasila dan kami bersyukur saat ini RRI berkolaborasi dengan kami FKIP, karena FKIP ini teman-teman rekan-rekan dosen tendik kami semua itu ya terlibat dalam persiapan calon guru gitu. Calon guru ini adalah kunci juga. Guru pendidikan calon gurunya bersama kami. Nanti mereka akan menjadi guru, itu adalah salah satu kunci, salah satu pilar untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Penasaran sih Prof. Anita, ketika Anda menyatakan bahwa untuk mencetak guru untuk bangsa ini, tapi kunci untuk mencetak bahwa guru memang menjadi kunci utama agar pendidikan ini bisa sukses, begitu apa yang harus faktor-faktor apa, indikator apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yang sukses menjadi kunci utama pendidikan? Ya, pertama-tama mungkin saya mohon izin ya, bukan mencetak. Jadi kami bukan pabrik guru ini ya, bukan pabriknya. Ini persemaian. Jadi ini para mahasiswa yang bersama kami ini manusia-manusia yang terus kami semaikan.
kami tumbuhkan panggilan jiwanya sebagai guru. Tapi ketika nanti ada yang nggak jadi guru, ya paling nggak jadi gurunya anak-anak gitu ya. Tapi karena pendidikan dari keluarga tadi ya. Tapi visi kami itu mendidik calon guru, jadi menyemaikan itu. Syaratnya apa? Ya seorang guru harus punya pertama-tama panggilan jiwa untuk dia mendidik manusia yang lain, agar manusia yang lain itu menjadi cerdas, berkarakter, dan khusus untuk konteks Indonesia ya menjadi warga negara yang yang memahami keindonesiaan itu. Saya ini orang Indonesia. Saya boleh saja, karena kami yang dari prodi bahasa Inggris ya diajar bahasa Inggris, boleh saja bahasa Inggrisnya casis-cus, boleh saja punya wawasan global, dan itu salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila juga, berkebinekaan global, tapi tetap jati diri itu sebagai manusia Indonesia itu bagian dari karakter yang yang menjadi dimensi dari pendidikan nasional kita. Berarti banyak sekali nampaknya indikator itu juga namanya tidak bisa dijabarkan satu persatu ya, Prof. Anita ya, karena banyak sekali indikator yang harus dipenuhi, terlebih untuk memenuhi dari Sabang sampai Merauke kebutuhan itu, karena harus ada penyesuaian di sana. Oke, kali ini saya ingin ke Bulani untuk melihat tantangan pendidikan saat ini khususnya untuk para guru, apa yang Anda lihat? Yang kalau berdasarkan pengamatan saya ya, jadi bagaimana seorang guru tadi melalui pendidikannya, tadi seperti yang disampaikan Prof. Anita, itu sudah dididik. Nah, tantangan mereka adalah bagaimana betul-betul tadi yang saya anggap kunci itu adalah bagaimana menjiwai panggilannya, karena tantangan menjadi guru di Indonesia ini tidak mudah ya. Tantangan menjadi pendidik di Indonesia ini tidak mudah, karena menurut kami kita masih berbenah, walaupun kita mungkin usianya sudah cukup ya sebagai bangsa, tetapi tampaknya kita masih terus perlu berbenah, karena tantangan menjadi guru itu bukan hanya dia mendidik anak-anak, tetapi juga dihadapkan pada kebutuhan hidupnya masing-masing, karena nanti boleh dikoreksi oleh Bu Anita ya. Jadi penghasilan guru saat ini masih dianggap kurang dibandingkan dengan profesi-profesi lain yang mungkin dianggap lebih menjanjikan. Misalnya berwirausaha atau menjadi bekerja di bidang sektor perekonomian yang lain. Padahal kita tahu bahwa pendidik ini, guru ini menjadi satu kunci yang tadi itu ya, memang pendidikan berasal dari keluarga, tetapi kunci kedua, sentra kedua adalah pada pendidikan, sehingga kita tahu bahwa yang bertanggung jawab, yang memegang peranan besar dalam pendidikan, dalam kita menghasilkan generasi muda yang memang berprofil Pancasila itu adalah dari pendidik. Tantangan mereka saat ini juga mungkin sudah ada penghargaan apresiasi dari pemerintah, tetapi juga mereka masih dihadapkan oleh administrasi ya. Jadi tantangan guru ini juga masih banyak beban administrasi, kita tahu sendiri banyak borang mungkin yang perlu diselesaikan, sehingga kadang-kadang waktu mereka lebih kurang untuk bisa memikirkan, untuk bisa berkreasi, untuk bisa memikirkan, menciptakan kreasi-kreasi untuk dalam proses pendidikan ini tadi, bahwa dalam proses pendidikan karakter itu tidak melulu hanya di konten materi yang disampaikan oleh mereka sesuai mata pelajaran begitu ya, tetapi tantangan guru adalah bagaimana bisa membawa mata pelajaran ini secara kontekstual, jadi bisa menjawab kebutuhan siswanya ini sesuai dengan kondisi anak-anak ya, kondisi anak-anak didiknya, dan itu juga sangat kontekstual. Tadi seperti disampaikan dari Sabang sampai Merauke, pendidik yang berada di Sabang, yang di Jawa dengan di Merauke tentu saja punya tantangan yang berbeda, dan mereka dibutuhkan kreativitas bagi mereka untuk bisa memikirkan proyek-proyek ataupun kreasi-kreasi bagaimana cara mendidik siswa supaya lebih kontekstual dan menjawab kebutuhan masyarakat ya. Jadi bahwa mereka belajar sejak anak-anak sampai pendidikan tinggi itu memang harus dibawa ke kontekstualnya. Yang kita lihat sekarang ini mungkin masih banyak pendidikan itu yang betul-betul murni hanya di mata pelajarannya atau di core ilmunya, belum dibawa menuju ke kontekstual. Oke, tapi kalau untuk melihat tantangan tersebut dari Universitas Katolik Widya Mandala sendiri, meyakinkan para generasi muda yang akan menjadi guru ini, apa yang dilakukan oleh universitas?
kami secara universitas merancang banyak sistem ya. Bagaimana tadi untuk mendukung bukan hanya di FKIP yang memang khusus fokus pada persemaian para pendidik tadi, tetapi kami juga secara universitas memikirkan secara holistik bagaimana kan sistem pendidikan tinggi yang juga holistik dan kontekstual. Jadi kita tidak hanya memikirkan hanya kurikulum inti di masing-masing pendidikan, di masing-masing program studi, tetapi kami juga memikirkan secara pendidikan secara utuh, bahwa tidak cukup mahasiswa itu hadir hanya belajar core ilmunya saja yang kita sering sebut sebagai hard skill ya, tetapi bahwa mereka perlu belajar skill hidup ya, jadi belajar soft skills. Jadi itu yang juga secara sistematis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menciptakan sistem supaya mahasiswa ini juga mau ya kadang di awal mungkin banyak juga yang ada yang sadar, ada yang belum, ada yang menganggap bahwa yang penting saya studi, yang penting saya lulus tepat waktu supaya saya bisa cepat bekerja. Tetapi kadang mereka ya mungkin masih dalam proses pendidikan, mereka lupa. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai sistem pendidikan tinggi itu yang harus memikirkan dan menciptakan sistem dalam tanda kutip yang di awal-awal mungkin sedikit memaksa begitu ya, kita ciptakan sistem yang mau memaksa mereka supaya mereka juga mau memberikan ruang pengembangan bagi dirinya sendiri untuk berkembang secara pribadi, baik soft skillnya dan juga karakter. Melalui berbagai banyak kegiatan, banyak program, mulai dari yang terstruktur dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan maupun yang kegiatan-kegiatan lain dalam kegiatan-kegiatan minat kemahasiswaan ataupun yang ada di dalam secara ekstrakurikuler di masing-masing kurikulum program studi. Jadi kita sudah menciptakan desain seperti itu yang di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini kita kenal dengan poin kegiatan kemahasiswaan, yang itu kita kenalkan sejak mereka bergabung dengan kami dan itu menjadi salah satu syarat kelulusan mereka. Jadi itu yang tadi saya sebut sebagai dalam tanda kutip dipaksa. Ada poin kegiatan kemahasiswaan minimal yang harus mereka tempuh dan itu tidak boleh diakumulasi karena kita menginginkan mahasiswa ini, mereka ini semua yang bergabung dengan kami itu untuk bisa tumbuh secara holistik. Jadi kita membuat tahap-tahap dalam pengembangan diri. Jadi mulai dari semester 1, semester 2, semester 3 kita siapkan tahap-tahap pengembangan diri supaya mereka juga secara utuh, secara holistik itu membina dirinya baik dari hard skill, soft skill maupun karakter sampai lulus. Siap, terima kasih Bu Lani dan juga Prof Anita. Kita akan jeda terlebih dahulu karena kita juga ingin mengetahui bagaimana sih pendapat dari para generasi muda yang akan menjadi guru pada hari ini. Karena dari lokasi saya berada, pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya ini sudah banyak di calon-calon guru yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dan selain itu juga kami undang Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya melalui kanal YouTube kami di 081 33 1-nya 4 kali 992 untuk bergabung bersama kami. Dan nanti saya akan coba juga untuk menantang untuk menjawab apa yang ingin menguji sebenarnya. Saya ingin menjadi penguji. Seperti Prof Anita mungkin nanti akan menguji mereka-mereka yang akan lulus begitu ya. Dan juga Dr. Lani juga menguji. Saya ingin menguji para mahasiswa yang hadir di sini apakah juga benar sudah siap untuk menjadi guru di negeri kita tercinta ini setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih dan pendengar serta pemirsa RRI Surabaya, Anda masih bersama kami untuk dialog di pagi hari ini terkait dari peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan juga masih bersama kedua narasumber kami, ada Prof. Anita dan juga Dr. Lani. Terima kasih banyak sudah masih setia bersama kami. Dan kali ini sesuai dengan janji saya, kalau tadi kita di awal sudah berbincang bagaimana cerminan guru, lalu ada tantangan-tantangan untuk menjadi guru, lantas bagaimana upaya untuk mengangkat pendidikan di Indonesia, lantas apa sih suara dari calon-calon guru yang akan mengisi peluang-peluang tersebut untuk menjadikan Indonesia lebih maju, terutama dari segi bidang pendidikan. Kali ini untuk di audiens kami persilakan, ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan tanya. Kan enak ya. Biasanya kalau dosen kan gitu ya, kalau dosen di ruangan kan gitu. Ada yang selesai langsung ada yang tanyakan, nggak ada, saya yang tanya gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Oh, kalau boleh tahu sebentar, mungkin ada yang dari, tadi Prodi ya Bu ya? Prodi Fisika ada? Pendidikan Fisika? Lalu pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa Inggris, oke. Ini dari bahasa Inggris, oke. Satu lagi pendidikan anak usia dini, ada. Lalu profesi guru, oh berarti rata-rata bahasa Inggris semua ya. Makanya tadi di tangga ada kawasan untuk berbicara bahasa Inggris begitu ya. Agak parno saya tadi lewat situ soalnya. Tadi saya rencananya mau turun lagi, saya wah nggak level, turun. Oke, ingin bertanya silakan. Gak usah takut, semua di sini sudah di booster, tenang aja. Tes 1, 2. Duduk apa berdiri? Berdiri, Perkenalkan, saya Michael dari jurusan bahasa Inggris, ingin bertanya masalah ini ya, kendala-kendala biasanya untuk jadi sebuah guru kan biasanya banyak tantangannya apalagi terhadap anak murid-muridnya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi setiap anak untuk menjadi siswa yang lebih baik, karena kadang itu kita sudah memberikan materi atau penjelasan yang jelas terhadap murid-muridnya, tapi terkadang muridnya itu masih bilang aku nggak paham Pak, aku nggak ngerti maksudnya kayak gimana, padahal kita tuh sudah jelas-jelas ngasih materinya, sudah ngasih penjelasan itu dengan jelas, tapi muridnya tuh masih belum mengerti sama sekali. Kiranya apa yang harus kita lakukan gitu. Dan terkadang juga kita sebagai guru sudah memberikan yang terbaik, tapi tetap salah di mata siswa, terkadang kayak gitu. Bagaimana cara membasmi hal itu supaya tidak terjadi lagi? Baik, terima kasih. Mohon maaf, dengan siapa tadi namanya? Mohon maaf. Michael. Iya. Oke, terima kasih Michael. Lalu yang kedua? Yang cewek kali ya. Ayo Mbak. Ayo nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya tanya ya, boleh? Oke, saya mohon untuk mikrofon bisa dialihkan untuk di sebelah kanan saya. Mas Denny, minta tolong Mas Denny. Oke, tadi yang bahasa Inggris, karena saya penasaran begitu, kalau sama bahasa Inggris saya penasaran. Karena Pak Lulu itu juga jauh bahasa Inggris. Kalau ke studio itu ngomongnya bahasa Inggris, tapi saya nggak ngerti aja. Oke, tadi yang pakai pendidikan bahasa Inggris bisa angkat tangan? Loh, nggak ada, hilang semua pendidikan bahasa Inggrisnya. Berarti apa? Sebentar. Kalau tadi pendidikan PAUD nggak ada. Lalu profesi guru nggak ada. Matematika nggak ada. Lalu kalian ini siapa? Kok ada di sini kalian siapa? Oh, langsungnya lanjut. Oke, semester. Oh, baru semester 2. Gak apa-apa, saya semester atas juga gak masalah. Ayo, silakan tuh, berdiri mohon, silakan. Dengan? Oke. Nama saya Xiao Wei. Siapa? Xiao Wei. Xiao Wei? Iya, Xiao Wei. Oh, oke. Dari Prodi Bahasa Inggris semester 2. Mau bertanya apa? Enggak, kan tadi
kakak yang mau tanya. Ditanyakan. Mau challenge dari saya begitu ya. Oke. Pertanyaannya sangat mudah sih. Tadi udah tahu ya, ada beberapa hal untuk menjadi guru, tantangan menjadi guru di Indonesia, terutama seperti penghasilan, lalu beban administrasi yang sangat banyak. Siap jadi guru di Indonesia? Enggak tahu, kayaknya belum sih untuk sekarang. Butuh proses sampai selesai dulu menempuh pendidikan, melihat beberapa aspek ke depannya, apakah cocok gitu untuk melanjutkan menjadi guru di Indonesia. Oke, tapi kalau cocok atau tidak menjadi guru di Indonesia, tapi tetap akan mengabdikan diri menjadi guru tapi di luar. Tricky ya, nggak tahu sih kalau itu belum tahu. Cuman kalau secara guru secara formal di sekolah-sekolah, mungkin bakal lihat dulu aspek dari sisi sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau guru sebagai kayak mengajar tambahan, tutor itu bakal kemungkinan besar bakal terus dilanjutkan gitu. Oke, terima kasih. Beri plus dong untuk Zhao Wei. Terima kasih. Oke, Prof. Anita, saya sangat penasaran dengan tanggapan Anda. Pernyataan dari beliau sangat luar biasa. Bahkan untuk menjadi guru pun juga masih bertanya apakah ia akan dilanjutkan dengan tantangan yang luar biasa di Indonesia. Ya, itu juga yang kami temukan di kelas ya Mas Wahyu, bahwa makanya tadi saya mengatakan FKIP ini bukan tempat mencetak guru. Kalau mencetak itu kan kayak percetakan atau pabrik, semuanya sudah jadi gitu. Tapi kami persemaian dalam arti rekan-rekan dosen dan saya dan juga teman tendik itu semua kita menyajikan, menyuguhkan dan mengajak para calon guru, kita harapkan menjadi guru itu dari segi konten, materi pengetahuan. Jadi guru itu apa sih? Kontennya sesuai dengan prodinya. Ada bahasa Inggris, ada fisika, ada PG PAUD. Itu kami memberikan konten-konten itu, tapi juga pedagoginya. Bagaimana sih menyampaikan konten itu dengan baik kepada para siswa, para murid. Apakah itu metodenya, apakah itu bagaimana merancang asesmennya, bagaimana teknologinya, itu kami berikan. Selain itu juga karakternya. Tadi Bulani sebagai warak 3 bidang kemahasiswaan itu juga di universitas, di fakultas itu juga menyediakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pendampingan, sehingga pengembangan pendidikan secara holistik itu terjadi. Nah, di kelas pun selain materi yang kami sampaikan, para dosen bukan hanya di FKIP, juga di luar FKIP juga ya, kami menghadirkan persona sebagai model guru kepada para mahasiswa kami. Jadi menjadi guru itu seperti ini loh, bukan hanya saya tahu soal konten, tetapi bahwa saya juga menyampaikan panggilan jiwa saya ini. Jadi Anda bisa melihat ketika saya mengajar misalnya, nanti dicek ya sama mahasiswa saya benar atau tidak. Jadi saya mengajar dengan sebaik-baiknya, saya mempersiapkan. Ketika saya hadir di kelas, saya hadir secara intelektual, secara emosi, bahkan secara spiritual saya hadir bersama mahasiswa, itu menghadirkan persona saya kepada mahasiswa, juga saya menghargai mereka sebagai individu-individu. Bentuk penghargaan itu ya saya berusaha untuk misalnya saya disiplin, saya tidak terlambat, saya pokoknya kewajiban saya itu saya sampaikan. Dan hak-hak mahasiswa tidak saya langgar. Mereka berhak mendapatkan kuliah saya secara penuh misalnya. Tapi kadang-kadang ada hal yang saya tidak bisa hadir gitu ya, karena sesuatu yang sangat mendesak. Bentuk penghargaan saya ke mahasiswa adalah saya memberitahu mahasiswa, karena supaya mahasiswa nggak jauh-jauh datang, dosennya nggak ada gitu. Atau saya mengganti jam itu, hal-hal seperti itu bentuk penghargaan. Nah, dengan segala yang sudah kami sampaikan, kontennya, pedagoginya, value kami, itu kadang-kadang ada juga yang tetap nggak mau menjadi guru gitu. Jadi macam-macam perjalanan. Jadi setiap manusia, setiap mahasiswa kami itu melalui perjalanan panggilannya masing-masing.
Ada yang tadinya nggak ingin jadi guru, ternyata ketika lulus ketemu di sekolah jadi guru. Ada yang tetap nggak jadi guru sampai lulus, ya sudah nggak apa-apa. Apa yang sudah dilakukan di sini 7 semester atau 8 semester, mudah-mudahan ya nggak lebih itu tetap ada manfaatnya, nggak sia-sia. Paling nggak mereka jadi guru kehidupan. Ya, mereka bisa bekerja di bidang-bidang yang mengurusi pendidikan walaupun tidak menjadi guru secara langsung. Mereka bisa juga dikatakan di perusahaan sebagai di HRD, training, memberikan training, atau mereka apapun itu terbuka gitu. Tetapi apa yang sudah didapatkan itu pasti nanti bermanfaat untuk mereka. Gitu. Baik, terima kasih. Saya ingin tanggapan dari Bu Lani juga terkait dari pernyataan tadi ya. Ternyata memang loh kalau untuk tantangan menjadi guru di Indonesia khususnya itu memang ya seperti ini. Bahkan generasi muda pun yang tadinya mungkin bercita-cita menjadi guru, tapi ketika melihat tantangannya begitu rumit, ruwet gitu kan, aduh kalau zaman sekarang langsung ngomongnya, aduh mental saya down langsung ini nih, langsung mental health nih. Gimana nih Bu Lani? Kalau menurut saya untuk khususnya pada teman-teman yang hadir di sini kan sebagian besar kan masuk di FKIP ya, yang nantinya akan mau menjadi guru nih, goalnya walaupun tadi tidak harus ya. Menurut saya tantangan itu bukan untuk kita takuti, tetapi tantangan itu membuat kita menjadi semakin semangat. Dengan ada permasalahan yang ada sekarang menunjukkan bahwa butuh peran kita semua untuk semakin menyempurnakan sistem pendidikan dan juga pengelolaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tadi seperti disampaikan Prof. Anita, jika Anda semua nanti misalnya tidak menjadi guru karena misalnya tidak berkenan dengan tantangan tadi ya, tetapi jangan lari karena panggilan Anda itu adalah untuk bisa berkontribusi di dalam pendidikan nasional. Tadi bisa dari berbagai dimensi ya, berbagai ruang ilmu juga. Jadi mungkin kalian bisa terlibat di dalam banyak hal yang untuk menyempurnakan tadi seperti training atau mungkin bahkan mungkin hadir dalam masuk mungkin dalam sistem birokrasi, mungkin ada yang nantinya ikut memikirkan, membantu menyempurnakan dari sistem pendidikan Indonesia. Kalau yang saya ingin sampaikan adalah semua tantangan tadi itu menjadikan kita menjadi lebih reflektif lagi ya, apa yang perlu kita perbaiki bersama dalam sistem pendidikan ini. Dan saya yakin Anda semua yang sudah masuk di FKIP ya, semua anak-anak yang masuk menjadi FK ini sudah punya perhatian khusus, istilahnya sudah ada bibit-bibit panggilan jiwa, ketertarikan untuk menjadi seorang pendidik. Dan itu adalah bibit yang perlu disemai, tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Anita, perlu dipupuk ya, perlu dipupuk bahwa panggilan itu adalah panggilan yang mulia. Dan saya yakin banyak di antara kalian semua, di antara kita semua yang memandang kehidupan itu bukan melulu hanya uang ya, bukan melulu hanya itu, karena kebahagiaan tidak bisa ya, walaupun uang penting sih, memang uang penting tetapi bukan segalanya. Karena banyak orang yang punya banyak uang tetapi jiwanya kosong karena tidak panggilan hidupnya tidak terpenuhi, meaningless hidupnya. Jadi kalau Anda dengan uang yang saya yakin menjadi pendidik di Indonesia cukup kok, walaupun ada banyak tantangan tadi, tetapi tidak berkekurangan. Apalagi kalau Anda bisa menjadi seorang guru yang profesional, yang betul-betul hadir dengan holistik ya, dengan seluruh yang tadi disampaikan Prof. Anita tuh dengan hadir secara persona, maka saya yakin Anda akan juga bisa memiliki kecukupan dalam sisi finansial. Dan saya yakin bukan hanya dari sisi finansial, tetapi Anda juga memiliki kepenuhan hidup, bahwa Anda bisa menyalurkan panggilan hidup Anda, nilai-nilai yang Anda anut, dan Anda bisa memiliki kebahagiaan tersendiri karena Anda, kepenuhan sendiri karena Anda bisa berkontribusi pada orang lain. Jadi konon kebahagiaan itu adalah bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang bisa kita beri pada banyak orang. Itu mungkin nanti Anda bisa buktikan sendiri ya. Kalau saya sih juga sudah membuktikan bahwa kebahagiaan itu yang lebih utama dibandingkan melulu hanya sekedar uang. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kedua narasumber.
Terlebih untuk di kesempatan pada hari ini, kalau guru itu juga menjadi salah satu fondasi kuatnya suatu negara begitu ya. Terlebih kalau kita coba melihat negara-negara maju seperti salah satunya Jepang kalau tidak salah. Ketika perang itu usai, Jepang yang dicari utama adalah gurunya yang selamat berapa orang. Bukan perempuan atau anak-anak yang selamat berapa orang. Tapi yang dicari pertama adalah gurunya yang selamat itu berapa orang. Karena nanti kalau nggak ada guru, mereka pasti meyakini mereka akan menjadi bodoh. Tapi ketika guru itu sudah ditemukan berapa orang, mereka akan melanjutkan sisa orang yang manusia yang terselamatkan dari perang tersebut langsung dididik menjadi oleh guru tadi dan menjadi pintar kembali, begitu ya. Itulah bagaimana kiasan pentingnya guru sebenarnya. Tapi kali ini saya coba untuk menjawab tadi juga ada pertanyaan dari mahasiswa tadi ya, Mas Michael, bagaimana menghadapi setiap anak yang untuk menjadi agar bisa menjadi siswa yang baik. Terima kasih Mas Wahyu. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Michael, tadi kan sempat terlintas jadi guru di Indonesia atau di luar negeri. Sebagai informasi, kami punya loh beberapa alumni yang menjadi guru di luar negeri. Oh, okay. Ada guru bahasa Inggris ada di Cina, di Hong Kong, di Jerman ada ya. Yang Mbak Iva yang baru berkunjung jadi guru ya di Jerman ya. Jadi kami punya alumni kami yang jadi guru di luar. Tapi warga negara Indonesia apa Jerman? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia semuanya. Jadi ya mayoritas yang menjadi guru ya menjadi guru di Indonesia. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan tergantung dari mencarinya kemana juga ya. Dan ada kami punya alumni yang menjadi guru di luar negeri. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Michael, ya kita harus melihat sebabnya apa. Sudah disampaikan, sudah diajar, sudah difasilitasi, tapi tetap nggak mengerti. Pertama-tama ya harus cari sebabnya. Sebabnya itu apakah memang kapasitas kognitifnya yang perlu diberi jembatan dulu supaya bisa memahami, atau mungkin ada hal-hal afektif yang menghambat. Misalnya ada masalah dari rumah atau masalah dengan teman, itu semua solusinya tergantung dari sebabnya itu apa. Tapi ya seorang guru ya perlu bukan hanya menyampaikan materi-materi saja. Jadi hakikat dari pendidikan itu bukan hanya membuat murid-murid pintar. Karena kalau hakikat pendidikan itu dibatasi hanya membuat murid pintar, nggak perlu ke sekolah. Di depan laptop saja bisa jadi pintar gitu. Tetapi hakikat pendidikan itu adalah menumbuhkan karakter yang baik, karakter yang bermoral, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Karena Indonesia ini berbeda dengan banyak negara yang lainnya. Kita masih negara yang walaupun bukan negara agama, tapi orang-orang Indonesia itu punya pilihan untuk beragama yang diakui oleh negara, maupun ada juga agama-agama yang nggak diakui ya, tetapi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila. Terus ada yang 5 lainnya. Nah, itu semua bagian dari peran dan tugas seorang guru. Jadi bukan hanya untuk membuat anak itu pintar, karena itu bisa di laptop gitu, di internet gitu udah dapat gitu. Tapi di sekolah itu menyemaikan itu adalah menyemaikan kemampuan kognisi dan karakter. Dan benar yang dikatakan oleh Mas Wahyu soal Jepang dan peran guru gitu ya. Kita harus mengingat, karena ini Hari Pendidikan Nasional, kita memperingati jasa-jasa Ki Hajar Dewantoro. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum abad ke-20, jadi tahun 18 sekian di penghujung peralihan ke-19. Kita ingat ya, tahun-tahun yang sangat keramat buat bangsa Indonesia kan sebelum 45 tentu saja. 1928. Bayangkan itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Jadi tahun 18 sekian, 19 sekian kan belum ada negara Indonesia. Tapi kesatuan rasa kebangsaan itu sudah ada gitu. Sudah ada. Jadi tahun 1928 itu kan Sumpah Pemuda, ikrar untuk menjadi satu bangsa. Nah, di balik itu tahun 1920-an,
tahun 18 sekian itu kita sudah punya guru-guru gitu. Nah, di sini jadi ada 3 profesi Mas Ari. Pertama guru, kedua jurnalis, Mas Wahyu, teman-teman RRI di sini ya, dan ketiga dokter. Itu yang 3 profesi ini yang terus elit ya, mereka adalah elit bangsa, mengajar, guru mengajar, Raden Ajeng Kartini mengajar anak-anak perempuan, terutama perempuan-perempuan yang tidak punya hak untuk bersekolah saat itu. Ki Hajar Dewantoro juga mahasiswa kedokteran, tapi kemudian memutuskan pertama jadi jurnalis dulu, kemudian menjadi guru gitu, mendirikan Taman Siswa. Nah itu semua adalah guru ini yang kode kebangsaan itu yang dibangun oleh tiga profesi ini sehingga kita merdeka. Lah itu semua yang kita peringati hari ini. Tapi hari ini apa? Kita merawat, melanjutkan dengan apa? Profil pelajar Pancasila itu. Kita sudah merdeka, tapi jangan sampai lupa masing-masing maunya sendiri-sendiri. Nanti bangsa ini harus kita rawat kesatuannya. Lewat apa? Lewat profil pelajar Pancasila itu. Terima kasih. Kali ini saya ingin tahu juga seluruh audiens yang ada di sini apakah berasal dari kota Surabaya semua? Ada dari Filipina. Yang mana orangnya? Oke. Lalu dari luar Surabaya paling jauh dari mana? Ada dari Maluku. Oke. Ambon ya. Lalu Sumatera mana? Oh, Kepulauan Riau. Oke, lalu Flores. Oke. Banyak ya. Tapi setidaknya berarti untuk di Universitas Katolik Widya Mandala ini sudah mencerminkan profil pendidik dan juga pelajar Pancasila loh ya, kalau tanpa kita sadari. Aplaus untuk kita semua yang ada di sini. Tapi yang pasti mengenai pendidik dan juga pelajar Pancasila, tantangannya tidak hanya saat ini, namun kita harus melihat tantangan tersebut bisa terjawab karena digadang-gadang 2045 yang akan menjadi jawaban dari keseluruhan apakah bisa benar-benar Indonesia ini maju untuk memanfaatkan generasi mudanya atau tidak. Lantas juga saat ini saya ingin mengenai pendidikan, mengenai kurikulum. Kalau tadi sudah mengenai guru, saya ingin tahu juga mengenai kurikulum, Prof. Anita, apakah kurikulum ini juga menjadi salah satu landasan majunya sebuah pendidikan di suatu negara? Ya, jadi untuk pendidikan ini Mas Wahyu, 2 sisi mata uang yang tak terpisah itu guru dan kurikulum. Oke. Jadi guru itu sebagai penghantar kurikulum, tapi kurikulum juga salah satu sisi yang memang sangat penting gitu lah. Kurikulum itu memang berubah gitu ya, dan harus berubah karena kalau kurikulum tidak berubah berarti kan tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Oh, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Tetapi perubahannya memang harus disesuaikan dengan banyak faktor, kesiapan gurunya, kemudian juga faktor sosial, politik, ekonomi, ekososbud itu semua juga saling mempengaruhi dengan kurikulum. Okay. Dan saat ini yang sudah diluncurkan dan akan tahun depan itu akan menjadi diadopsi untuk seluruh negeri itu kurikulum Merdeka Belajar. Itu yang kalau sekarang sudah sebagian sekolah tapi ada opsi-opsi implementasinya. Karena nanti tahun depan itu semua sekolah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Saat ini masih dalam berbagai tahap dan sesuai dengan opsinya masing-masing. Ya. Oke, terima kasih. Ini adalah pertanyaan dari Bu Nidi mengenai kurikulum dan juga mungkin anak didik yang terkontaminasi oleh teknologi, bagaimana besar pengaruhnya teknologi terhadap pendidikan sejatinya? Itu tergantung dari usia berapa dan seberapa exposure terhadap teknologi. Kita tidak bisa mengeluarkan teknologi dari kehidupan kita gitu. Tetapi kita menggunakan teknologi, tetapi jangan sampai anak-anak kita itu dikuasai oleh teknologi, menjadi hambanya teknologi. Jadi teknologi akan menjadi hamba yang baik buat kita, tapi dia akan menjadi tuan yang sangat buruk seperti uang. Ya. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik ketika kita bisa menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh uang, ya kita lihat sendiri kasus-kasus
di panggung nasional yang sangat mencoreng profesinya atau sangat mengusik kemanusiaan kita, itu uangnya sudah memperhamba yang memiliki tersebut. Teknologi juga demikian. Jadi guru perlu mengajarkan dengan teknologi dan mengajar bagaimana, bukan hanya kalau gini ya, dengan anak muda, itu anak muda nggak perlu diajari bagaimana menggunakannya. Bahkan tadi saya membuat AI avatar itu mahasiswa yang ngajarin saya, begini loh Bu membuat avatarnya gitu, untuk kita membuat robot kita sendiri dengan ucapan-ucapan, itu mahasiswa yang ngajarin saya. Tetapi mungkin yang perlu lebih disampaikan kepada siswa atau mahasiswa itu adalah bagaimana kita dengan bijak menggunakan teknologi. Jadi sehingga tidak dikuasai oleh teknologi, sehingga tidak adiktif. Karena teknologi itu bisa adiktif, bukan hanya kepada para siswa loh. Gurunya sendiri juga bisa teradiksi oleh teknologi. Semua bisa teradiksi kalau sudah lihat medsos nggak selesai-selesai. Oke, terima kasih. Kalau Dr. Lani sendiri mungkin ada yang ditambahkan terkait teknologi dan juga guru dan pendidikan? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Anita panjang lebar, saya sangat setuju ya. Jadi bagaimana kita tadi tidak bisa menghindari perubahan. Karena perubahan itu ya mau tidak mau yang hakikatnya yang terjadi dan kita harus hadapi. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyiapkan generasi muda ini dengan sebaik-baiknya untuk teknologi tadi yang secara khusus disebutkan oleh Prof. Anita, teknologi informasi, memang tadi untuk melengkapi literasi dan numerasi ya, literasi itu kan juga ada banyak. Nah, tampaknya sekarang ini yang menjadi wajib juga diberikan dalam kurikulum itu adalah literasi digital. Jadi bagaimana kita bisa bijak untuk bisa menggunakan teknologi, khususnya juga teknologi informasi itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi bumerang ya bagi kita sebagai pencipta dan juga pengguna. Jadi jangan sampai tadi seperti yang disampaikan Prof. Anita, kita menjadi diperhamba gitu ya, kita menjadi dikuasai oleh teknologi. Tetapi bagaimana kita dengan adanya teknologi ini, kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ini semakin marak, bahkan sudah mencapai ini ya, ada teknologi AI yang sekarang ini yang menjadi tantangan juga bagi para pendidik, bagaimana masih banyak pro kontra, bagaimana ChatGPT dan sebagainya itu menjadi tantangan juga, bagaimana kita sebagai pendidik menghadapi itu. Yang terpenting adalah tadi, jika kita bisa mendidik generasi muda ini secara holistik dan juga memberikan kesadaran yang tadi dengan profil pelajar Pancasila ini jadi berkarakter dan berakhlak mulia, maka saya yakin perubahan atau tantangan apapun selama itu bisa terwujud, maka kita tidak perlu takut dengan adanya teknologi atau perubahan apapun yang ke depan mungkin terjadi, tetapi dengan semangat dan value yang sudah kita tanamkan itu, kita bisa sebagai suatu bangsa bisa siap menghadapinya dan memanfaatkannya dengan baik untuk kemajuan bangsa dan masyarakat sekitar ya. Oke, terima kasih, luar biasa, dan kali ini tidak terasa kita sudah di penghujung waktu untuk kebersamaan dalam rangkaian dialog interaktif luar studio peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kali ini saya ingin mungkin untuk menutup ataupun juga memberikan suatu kesimpulan begitu ya, apa yang telah kita bahas sejak awal hingga akhir. Namun kesimpulan tersebut adalah langkah nyata seperti apa sih menurut Prof. Anita untuk bergerak bersama mengejawantahkan profil pendidik dan pelajar Pancasila. Silakan Prof. Anita. Ya, pertama-tama kita mesti mensyukuri bahwa kita itu bagian dari bangsa Indonesia yang kita sudah mendapat warisan kebangsaan seperti ini. Ini negara yang sangat beragam, sangat kaya, bukan hanya sumber daya alam tetapi kekayaan budaya keberagaman itu. Tapi selain bersyukur, kita juga punya tanggung jawab untuk merawat itu. Merawatnya bagaimana? Ya dengan potensi diri kita masing-masing itu harus kita kembangkan. Sehingga setiap warga negara Indonesia setelah mensyukuri itu mesti berkontribusi, mengembangkan diri untuk para saudara-saudara mahasiswa yang mengembangkan diri kita menjadi sebaik-baiknya, kompetensi kita, nilai-nilai kita, karakter kita kembangkan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita bisa berkontribusi
Sehingga tadi Mas Wahyu sudah menyebut 2045 itu generasi emas ya, 100 tahun Indonesia merdeka. Sebetulnya perjalanan bangsa kita bukan hanya 100 tahun saja, tapi sejak sebelumnya gitu ya. Keagungan Nusantara yang dahulu itu semua warisan kita, dan nanti untuk 100 bukan hanya 45 terus, itu kita terus berkontribusi. Profil pelajar Pancasila ini untuk saat ini menjadi pengikat buat kita semua, supaya apa yang sudah diwariskan kepada kita itu bisa kita rawat dan kita jaga, supaya negara kita ini tetap utuh gitu ya. Saya masih ingat Prof. Mahfud MD mengatakan, oh Indonesia ini luar biasa, kita itu punya 700 bahasa, suku budaya, suku bangsa banyak sekali, tapi kita satu negara. Di Arab itu satu bahasa tapi ada banyak negara gitu. Ya, kalau kita punya kesatuan visi sebagai satu bangsa, itu yang harus kita rawat. Bagaimana? Ya lewat kita berkontribusi, lewat karya-karya kita, apapun profesinya. Sebagai jurnalis, sebagai guru seperti kami, calon guru atau nanti mau jadi apa, kita semua harus berkontribusi. Oke, baik, terima kasih. Untuk Dr. Lani sendiri, langkah nyata apa untuk bergerak bersama mengejawantakan profil pendidik dan pelajar Pancasila? Baik, untuk langkah nyata bersama yang kita lakukan bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi, tadi menyambung yang disampaikan Prof. Anita, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai satu komunitas komponen bangsa. Semua komponen bangsa mulai dari yang berprofesi sebagai masyarakat ya, tadi dalam sentra sebagai masyarakat, sebagai pendidik, bagi anak-anak yang sedang berproses, yang generasi muda yang sedang berproses, maka langkah-langkah nyata pertama tadi bahwa kita perlu menyadari kembali, dan tadi kata kunci yang saya ambil dari Prof. Anita, kita perlu bersyukur bahwa kita menjadi anggota, kita menjadi warga negara bangsa Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan. Itu ini bisa menjadi karunia, bisa menjadi tantangan, tetapi bagi saya pribadi itu menjadi karunia yang luar biasa dari Tuhan, bahwa kita hadir tadi dengan kompleksitas dan keberagaman yang sangat tinggi, dan itu perlu kita syukuri karena tanpa perlu bersusah payah, khususnya bagi para pendidik juga ya, tidak perlu bersusah payah, tinggal mencari kontekstualnya itu sudah ada di sekitar kita. Bagi para mahasiswa yang sedang berproses menjadi pendidik di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, tadi sudah disampaikan Mas Wahyu bahwa kita ini sudah menjadi profil bangsa Indonesia karena keberagaman kita. Nah, bagaimana kita dengan memanfaatkan waktu kita masing-masing sesuai peran dan tanggung jawab kita yang sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen, dan juga sebagai komponen masyarakat, sebagai keluarga, sebagai pemerintah, semua punya tugas dan fungsinya masing-masing yang sama-sama pentingnya dalam mewujud nyatakan profil pelajar Pancasila yang kita yakini nantinya adalah profil generasi emas yang nanti akan kita harapkan bersama di tahun 2045. Jadi dibutuhkan kolaborasi bersama, gerak bersama, masing-masing perlu mengetahui apa peran dan tanggung jawabnya, belajar sepanjang hayat, menghargai keberagaman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan semua dimensi profil pelajar Pancasila ini perlu kita hidupi bersama. Bukan hanya sebagai nantinya yang akan menjadi guru ya, memang tugas utama pendidik, tetapi kita semua sebagai masyarakat, sebagai warga bangsa Indonesia, kita perlu mewujudkan dalam diri kita masing-masing, baik yang berprofesi menjadi sebagai pendidik ataupun bukan, karena sejatinya yang bukan pendidik pun sebetulnya adalah pendidik. Jadi mungkin kalau yang tidak punya anak bagaimana Bu? Ya dia adalah pendidik masyarakat, pendidik anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menyadari apa itu profil pelajar Pancasila, bagaimana kita bisa menjadikan terlebih dulu diri kita sebagai profil-profil Pancasilais ya, warga-warga Pancasilais, sehingga kita bisa menjadi pendidik alami dari yang nantinya akan kita wujudkan bersama sebagai generasi emas, generasi Pancasila. Oke, baik, terima kasih Bu Lani dan juga Prof. Anita untuk kesempatannya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan tanpa terasa untuk kebersamaan ini harus kita segera akhiri. Dan saya Wahyu Chan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas langsung dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Jalan Kalijudan. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2023.
Pembicaraan hari ini sangatlah luar biasa ya. Saya selaku perwakilan dari mahasiswa FKIP, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI dan kedua narasumber, di mana kita sebagai calon pendidik pun juga harus sadar gitu ya akan kepentingan kita, akan keperluan kita sebagai calon pendidik untuk mempersiapkan diri untuk mendidik generasi yang akan datang. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu dari dosen kita tercinta Ibu Retno Palupi yang akan mempersembahkan lagu Pelajar Pancasila. Kita sambut dan berikan tepuk tangan untuk dosen kita Ibu Retno Palupi. Oke. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng ya. Ini harusnya dengan Pak Nuki nih, Pak Nuki curang nih. Bentar. Oh, sudah mulai. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Ayo nyanyi. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, berandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pak Nugi, loh. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oh, harusnya ada yang menari dan ada yang nge-rap sedikit harusnya. Tapi tidak ada, enggak apa-apa. Ya kita tunggu. Kita nyanyi bareng ya, karena liriknya ada di depan ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yeay, terima kasih. Baik, terima kasih dan hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, para hadirin dan undangan dipersilakan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan, dan sambil menikmati hidangan kita juga akan mendengarkan lagu-lagu yang akan dipersembahkan oleh perwakilan mahasiswa FKIP. Dengan ini saya akhiri acara dialog interaktif di luar studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud.